Minggu pagi jalan-jalan ke pasar Sasagaran dapat apa aja? Ini sedikit cuplikan perjalanan kita dari rumah yaitu dari Regensi Cikampek ya menuju pasar Sasagaran. Lagi happening banget, makanya kami tertarik untuk ke sini. Nah, karena lokasinya di Dangder Purwakarta, dari depan tadi kita lanjut belok ke kanan. Karena kalau lewat kebun kembang pastinya macet, cet. Jadi akhirnya kita memutuskan lewat Cinangka. Tuh, bener kan macetnya Masya Allah karena peminatnya atau pengunjungnya banyak sekali. Nah, dari sini tuh kita sedikit terjeda macet ya, tapi langsung menuju lokasi. Jadi vibes-nya itu kayak kita masuk ke mana ayo ke lembur pakuan gitu ya. Masya Allah tuh pengunjungnya padat banyak sekali. Kita harus sabar untuk cari parkiran terlebih dahulu. Bismillah ya, doain kita dapat parkirannya. Alhamdulillah akhirnya kita dapat parkiran. Yuk kita parkirin dulu motor di sini. Kalau bawa mobil mungkin parkirnya di depan ya, karena motor aja susah banget untuk dapat parkirannya. Yap, setelah dapat parkiran kita jalan kaki menuju pasar Sasagaran di Dangder ini ya. Nah ini tuh pasar yang seperti kita kembali ke masa lalu katanya. Kenapa? Karena ada jajanan jadul, makanan tradisional yang sekarang sulit sekali dijumpai. Jadi seperti kita nostalgia dan juga menjadi sarana edukasi ya, berbagai makanan yang sempat hilang dari warung-warung modern kembali di sini hadir teman-teman. Contohnya ada urap singkong, urap talas, gemblong, katimus, opak, kue alis sampai dengan awuk gitu ya atau tuweg. Nah, kuliner ini kan sekarang jarang banget terdengar namanya ya di kalangan-kalangan generasi muda. Makanya diperkenalkan kembali supaya mengenal makanan tradisional. Udah makin deket nih sama lokasinya. Wow, beneran ini penuh banget. Kira-kira kita mau dapat jajanan apa aja ya di sini sampai bingung karena pengunjungnya cukup ramai sekali pada saat aku berkunjung ke sana. Dan salahnya tuh Bu Dede sekeluarga datang ke sana tuh terlalu siang ya teman-teman. Jadi kita tuh datangnya sekitar hampir jam setengah 10 gitu. Jadi jam 9 lewat sedikit banget. Nah pengunjungnya padat. Kira-kira dapat apa aja? Yuk ikuti kegiatan keluarga kami sampai akhir. Saya sedikit penasaran kenapa namanya Pasar Sasagaran. Nah menurut informasi yang aku dapatkan, asal-usul nama jadi Pasar Sasagaran ini bukan tanpa alasan ya. Jadi katanya kenapa dinamai Pasar Sasagaran, karena lokasi pasar ini udah dari dulu tuh dikenal dengan Blok Sasagaran. Karena lokasinya dari dulu tuh ada sumber air yang membentuk kayak kolam gitu, dan sama warga setempat itu disebutnya Sasagaran gitu teman-teman. Kisah ini tentu menambah daya tarik Pasar Sasagaran ya. Jadi bukan hanya sebagai pusat ekonomi lokal dan promosi wisata, tapi juga ini jadi sebagai bagian dari warisan budaya dalam sejarah di Desa Dangder Purwakarta. Namanya yang unik jadi pengingat akan kekayaan alam dan juga kearifan lokal yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Kalian kalau mau datang ke sini usahakan pagi ya, jangan kayak Bu Dede terlalu siang. Jadi banyak makanan yang udah habis tuh. Contohnya kayak gini, tinggal sedikit-sedikit lagi gitu. Masya Allah, jadi bingung mau beli yang mana ya. Ada banyak makanan tradisional. Di sini juga ada cangkir terbuat dari kayu gitu, harganya 10.000. Dan aneka-aneka cemilan juga ada, serta ada marangi, satunya 2.500 ya teman-teman. Dan juga ada stand lainnya yang menarik aku, yaitu sorabi. Nah yang polosan atau pakai kinca harganya mulai dari Rp2.500 aja. Sementara yang untuk pakai topping-topping harganya variatif ya, beragam banget tuh di sini. Jadi teman-teman mau jajan yang mana? Makasih lo udah ikuti keseruan kita di Pasar Sasagaran Dangder Purwakarta. Siapin mental, siapin juga kesabaran yang tinggi karena setiap standnya itu padat ya teman-teman, dikunjungi oleh para pembeli. Jadi harus sabar dalam antriannya. Makasih udah nonton video ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa kembali di video Bu Dede Teja berikutnya.